Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Ibu Christine. Tentu saja hari ini kita mau belajar sejarah ya teman-teman ya. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Ya, benar sekali. Jadi kita hari ini mau belajar tentang Sumpah Pemuda. Jadi sumpahnya para pemuda Indonesia teman-teman. Nah, cuman sebelumnya nih kita belajar dulu ya tentang bagaimana sih lahirnya Sumpah Pemuda di Indonesia yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober ya setiap tahunnya. Jadi teman-teman, proses lahirnya Sumpah Pemuda di Indonesia itu diawali tahun 1908 ketika terbentuk Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ini merupakan satu-satunya organisasi nasional Indonesia yang didirikan di Belanda, teman-teman. Jadi ini yang mendirikan adalah orang-orang ataupun para pelajar Indonesia yang belajar di Belanda. Lalu tahun 1915 itu terbentuk Trikorodarmo teman-teman atau Jongjava. Nah, ini merupakan golongan pemuda ya teman-teman ya yang tujuannya adalah menggalang persatuan dan kesatuan di kalangan para pemuda-pemudi Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Nah, lalu proses selanjutnya 1926 itu ada Kongres Pemuda yang pertama teman-teman. Jadi ini merupakan kongres atau pertemuan dari kelompok-kelompok atau golongan-golongan pemuda teman-teman. Lalu proses yang terakhir adalah 1928 teman-teman, di mana pada saat itu diadakan Kongres Pemuda yang kedua teman-teman. Yang di sini nanti kemudian melahirkan gagasan Sumpah Pemuda. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Dimulai tahun 1908, di mana para pelajar Indonesia yang ada di Belanda itu membentuk sebuah perkumpulan teman-teman. Namanya Perkumpulan Indonesia atau Indis Vereniging. Tepatnya tahun 1908 didirikan oleh Raden Mas Noto Suroto dan Sultan Kasayangan Soripada. Nah, yang ini nih orangnya nih. Nah, tujuannya adalah pada saat itu Perhimpunan Indonesia ini ingin menjadi sebuah wadah teman-teman untuk bertukar ide tentang situasi sosial dan kebudayaan di Indonesia. Karena pada saat itu tuh Indonesia sudah mulai muncul pergerakan-pergerakan nasional untuk mencapai Indonesia merdeka. Jadi mereka itu walaupun di Belanda pengen ikut andil gitu teman-teman, tetap ikut serta untuk memerdekakan Indonesia. Dulu mereka punya wadah nih namanya Majalah Hindia Putra untuk mengisi ataupun mengaspirasikan suara-suara mereka, yang kemudian namanya diganti menjadi Majalah Indonesia Merdeka setelah punya tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Nah, tahap selanjutnya tahun 1915, di mana Trikorodarmo itu dibentuk dan didirikan. Yang mendirikan adalah Satiman Wiryo Sanjoyo, Kadarman, dan Sudarmo. Tujuannya adalah untuk memperkuat eksistensi kebudayaan Jawa serta membangun persaudaraan antar suku bangsa Indonesia. Nah, cuman nih tahun 1918 pada saat Kongres pertama Trikorodarmo namanya diubah teman-teman menjadi Jongjava atau Pemuda Jawa, yang tujuannya lebih ekstrim lagi, yaitu untuk membangun jiwa nasionalisme di kalangan pemuda Jawa, Madura, dan Bali. Artinya pengen meraih Indonesia merdeka ya teman-teman ya. Nah, tahap berikutnya tahun 1926. Nah, pada saat itu dilaksanakan Kongres Pemuda yang pertama teman-teman, yang tujuannya untuk mempersatukan pemuda nih, karena kan banyak nih organisasi-organisasi pemuda di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian dipertemukan pada Kongres Pemuda yang pertama ini, yang diselenggarakan
30 April sampai 2 Mei tahun 1926, tepatnya di Jakarta. Nah, kongres ini itu dihadiri oleh berbagai macam organisasi-organisasi pemuda di Indonesia, teman-teman. Dan terdiri dari 11 anggota dan dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Nah, tujuannya di Kongres Pemuda yang pertama ini adalah untuk menguatkan hubungan antar sesama pemuda kebangsaan Indonesia. Jadi kan ini organisasinya kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya teman-teman ya. Jadi biar disatuin dulu nih, biar satu tujuan, satu visi misi gitu. Yang orang Batak, orang Jawa, orang Kalimantan, orang mana saja itu harapannya bisa mempunyai satu visi dan misi teman-teman. Nah, di Kongres Pemuda yang pertama ini berhasil melahirkan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Nah, tahap yang terakhir adalah tahun 1928 teman-teman. Jadi 2 tahun setelah Kongres Pemuda yang pertama, itu dilaksanakan Kongres Pemuda yang kedua, 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, tepatnya di Jakarta. Nah, kongres ini itu diketuai oleh atau dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dengan wakilnya Joko Marsaid, teman-teman. Nah, hasilnya apa? Jadi ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama, Indonesia Raya diakui dan diterima sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lalu yang kedua, merah putih itu sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, peleburan menjadi satu semua organisasi pemuda dengan nama Indonesia Muda. Dan yang keempat adalah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda nih kurang lebih bunyinya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan gagasan dari Muhammad Yamin ya teman-teman nih, yang wajahnya kurang lebih seperti ini. Hari ini belajarnya sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selalu semangat ya belajar sejarah. Salam Historia. Bye-bye.